Bismillahirrahmanirrahim. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai shipping methods ya, metode pengiriman atau yang biasa teman-teman kenal dengan ekspedisi yang ada di WooCommerce Indo Ongkir. Jika plugin-plugin lain biasanya membuat semua ekspedisi itu berada dalam satu shipping metode pengiriman, maka WooCommerce Indo Ongkir tidak seperti itu. Jadi masing-masing ekspedisi adalah sebuah shipping method. Penjelasannya seperti apa? Kita kembali lagi ya, katakanlah ke shipping zones yang sudah kita buat. Nah, di sini ya, kita bisa lihat, misalkan katakanlah tadi untuk yang kode pos ini kita pasang shipping methods JNE. Nah, kita klik aja untuk mengeditnya. Nah, teman-teman bisa melihat di sini kalau saya tambahkan metode pengiriman. Jadi sebenarnya kita punya banyak sekali shipping method. Ada JNE, Tiki, Pos, JNT, Si Cepat, Wahana, Indah, RPX, Pandu, Pahala, dan Cahaya. Ini adalah beberapa ekspedisi yang ada di Indonesia dengan tujuan dalam negeri, ya, dengan tujuan dalam negeri Indonesia, seperti itu, ya. Nah, di sini jadi teman-teman bisa menambahkan dengan sesukanya, tapi tentu saja masukkan ekspedisi yang memang tersedia di kota pengiriman. Jadi katakanlah misalkan Wahana ini nggak support di Jombang, ya jangan masukkan Wahana di situ, nggak akan keluar gitu, seperti itu ya. Nah, kita hapus aja. Nah, di sini teman-teman bisa klik di sini ya, itu untuk mengedit lebih detail dari metode pengiriman untuk daerah Jagakarsa ini katakanlah. Misalkan saya klik di sini, oke, kita stay, kita save dulu, simpan perubahan. Kemudian kita klik JNE di sini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Oke. Judulnya bisa kita ganti. Katakanlah misalkan di sini JNE for Jagakarsa, untuk JNE Jagakarsa katakanlah. Misalkan ya. Nah, ini nanti itu akan berubah di penamaan ya, penamaannya. Jadi contoh katakanlah di sini, coba saya lihat lagi. Nah, di sini namanya ganti JNE Jagakarsa. Jadi bisa diganti-gantilah namanya jika mau ya. Nah, kemudian di sini kurir yang kita aktifkan seperti yang teman-teman lihat tadi, contohnya adalah JNE Rec dan JNE Yes. Padahal sebenarnya kita ada banyak sekali di sini, komplit kita masukkan semua sampai JNE tracking juga ada. Tapi ada tapinya bahwa teman-teman seringkali yang dipakai hanya Rec dan Yes. Ya udah, itu aja. Oke. Nah, di sini untuk ekspedisi ini sendiri pun teman-teman masih bisa atur. Katakanlah saya mau Yes dulu deh, Rec, biar Yes-nya yang kelihatan di paling atas yang defaultnya. Itu juga bisa. Nah, kalau kita simpan perubahan ya. Nah, katakanlah di sini oke. Nah, oke ya. Maka yang di atas itu yang Yes, yang di bawah itu yang Rec. Jadi kita bisa atur di situ. Selain itu kita juga bisa mengganti namanya. Nah, katakanlah misalkan di sini kita pakai bahasa jangan JNE lah kalau gitu, yang orang bisa biaya kirim misalkan 3-4 hari. Nah, misalkan ini. Nah, misalkan terus ini JNE Yes, ini yang bahasa yang lebih mudah dipahami oleh orang awam gitu. 1-2 hari sampai. Nah, gitu ya. Tambahin aja di sini estimasi gitu ya. Ini katakanlah 3-5 hari sampai, biar enggak. Oke. Nah, misalkan panjang banget ya. Ini cuma sekedar contoh aja. Nah, kita klik simpan perubahan gitu ya. Nah, ini katakanlah sekarang oke. Nah, sekarang udah lebih detail kan? Sudah ganti tulisannya, biaya kirim seperti ini. Atau kemudian teman-teman beberapa teman-teman menggunakan markup ya. Markup itu katakanlah di sini biaya kirimnya 9.000 per kilo karena ini 200 gram itu masih masuk 1 kilo seperti itu. Nah, jadi kalau memang masih 1 kilo itu 9.000
Nah, biasanya kan teman-teman ada yang suka pakai markup, misalkan ya untuk tambahan biaya packing atau apalah, tergantung kebutuhan teman-teman sendiri. Nah, di sini kita bisa tambahin markupnya. Katakanlah saya tambahkan biayanya 2000. Terus per kilo ya. Untuk yang di sini 3000 katakanlah. Nah, sini kita simpan perubahan ya. Jadi di sini lihat ini 9000 ya kan. Nah, sekarang sudah berubah ya. 11.000. Yang di sini jadi 21.000. Itu karena ada markup di sini ya. Oke, tadinya 9.000 dengan 18.000. Jadi itu juga bisa. Oke, silahkan digunakan ya. Oke, saya nggak pakai markup. Kalau markup lebih enak di harga kan. Karena sekarang orang-orang sudah pinter, JNE kan 9.000. Kok bisa di sini jadi 11.000? Ongkirnya mahal. Lah, gitu. Jadi markup sebenarnya lebih enak di harga daripada di ongkirnya, seperti itu ya. Nah, terus kemudian ada satu lagi yang perlu saya tunjukkan di sini ya. Di sini ada toleransi berat. Toleransi berat itu seperti apa? Jadi katakanlah di beberapa ekspedisi pengiriman ya, seperti JNE dan Tiki misalnya, itu punya toleransi berat ya. Nah, 1 kilo itu 1000 gram. Nah, misalkan di JNE 1,2 kilo ya, 1200 gram itu sebenarnya masih bisa dihitung 1 kilo katakanlah. Nah, itu toleransi berat. Jadi sekedar contoh aja, katakanlah sekarang misalkan kita masuk ke halaman chart ya. Di sini katakanlah ini kan tadi katakanlah kita beli 6 katakanlah. Kalau 6 itu berarti kan tadi satu produk 200 gram kita setnya ya kan. Nah, sekarang jika kita kembali ke halaman checkout-nya, maka kita bisa melihat bahwa sekarang untuk 1200 gram alias sudah lewat dari 1000 gram 1 kilo, maka biaya kirimnya dihitung 2 kali, dihitung 2 kilo. Nah, dalam kasus ini contoh katakanlah teman-teman pengen menggunakan toleransi berat dari JNE ya kan. Misalkan, nah ini kita bisa pasang nih. Katakanlah toleransi berat dari JNE adalah 1200 gram, itu masih terhitung 1 kilo. Nah, itu katakanlah seperti itu. Nah, teman-teman bisa pasang di sini, simpan perubahan. Sehingga sekarang kalau kita refresh lagi, nih kita refresh lagi sekarang, set, ya. Nah, 1200 gram itu masih biayanya 9.000, ya kan? Masih 1 kilo. Nah, seperti itu. Nah, jadi setting-setting yang di sini ini teman-teman bisa explore untuk masing-masing ekspedisi, ya kan? Contoh katakanlah misalkan saya pakai pos, ya kan? Nah, di sini kalau teman-teman klik pos itu ada detailnya seperti ini, ya kan? Sama juga, sama persis. Nah, cuman defaultnya hanya kita aktifkan pos paket kilat khusus. Nah, kalau teman-teman pengen menggunakan yang lain, ya silahkan, ya kan? Silahkan digunakan yang diinginkan. Itu saja. Sekian, terima kasih.